si AB ini dengan gelap mata sudah mengambil selendang, mengikatkan selendang di lehernya Isida dan menjerat Isida sampai Isida tidak bisa bernafas dan akhirnya mati pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Itu harapan saya pastinya buat kalian semua. Oke, dalam video kali ini saya ingin bercerita mengenai Gesa cantik yang tega membunuh kekasihnya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya, Gesa cantik ini bernama Sade Abe. Dan dia ini merupakan anak orang kaya yang ada di Jepang ya. Dari 7 bersaudara, dia adalah anak bungsu. Cerita ini cukup kontroversi pada tahun 1936 lalu ya, pada saat di Jepang. Nah, si Gesa ini adalah seorang gadis yang cantik, yang periang, menyenangkan pastinya ya. Tapi naas buat si Abe ini, dia itu diperkosa oleh teman sekelasnya pada saat dia di usia 14 tahun. Dan ini merupakan pukulan yang sangat berat buat keluarganya si Abe ya. Karena memang keluarganya keluarga orang kaya, keluarga terpandang. Nah, keluarga ini malu nih karena si Abe ini dia perkosa sama teman sekolahnya. Padahal dia korban pemerkosaan. Tapi mungkin pada saat itu sangat memalukan buat keluarga Abe. Kemudian si Abe ini dibuang oleh keluarganya di rumah Gesa yang ada di Tokyo. Di sana Abe muda berlatih untuk menjadi Gesa profesional ya, berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia menjalani semua pendidikan yang ada di tempat di rumah Gesa itu ya. Tapi memang si Abe ini tidak memiliki bakat seni ya. Nah, jadinya apalagi ditambah lagi dengan dirinya yang memang pada saat itu sudah tidak perawan lagi. Ini membuat si Abe ini dijadikan sebagai Gesa kelas paling rendah, di mana dia hanya dapat menemani tamu atau melayani tamu untuk berhubungan intim. Nah, si Abe ini cukup lama ya bekerja di rumah Gesa ini. Dia bekerja di rumah Gesa ini kurang lebih 5 tahun dan akhirnya dia memutuskan diri untuk berhenti di rumah Gesa ini pada saat dia menderita penyakit sifilis. Pikirannya si Abe nih ya, penghasilan atau penghasilan yang diterimanya ini tidak sebanding sama resiko penyakit yang dideritanya si Abe. Jadi Abe memutuskan untuk berhenti di rumah Gesa tersebut. Akhirnya si Abe mencoba untuk pulang ke keluarganya ya, tapi tetap setelah beberapa tahun berlangsung, keluarganya si Abe ini masih tidak bisa menerima keberadaannya si Abe itu. Akhirnya si Abe banting setir, udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Si Abe ini banting setir untuk menjadi pelacur profesional yang bersertifikat. Ya, si Abe ini akhirnya mendaftarkan dirinya di rumah bordil untuk melayani nafsu-nafsu para tamu yang datang ke sana ya. Nah, dari rumah bordir inilah kisah awal bermula pertemuan si Abe bersama dengan Kikizo Isida. Kikizo Isida ini atau kita singkat aja namanya Isida ya. Dia seorang manajer hotel yang sudah memiliki istri, memiliki anak, sudah berkeluarga pokoknya ya. Entah kenapa juga sih Isida ini ke rumah bordil ya. Entahlah ya. Nah, akhirnya disinilah pertemuan awal si Abe dan juga si Isida. Iya teman-teman, si Abe ini bersama Isida lah dia merasakan kepuasan yang luar biasa pada saat menemani si Isida yang memang belum pernah dia rasakan walaupun dia sudah berpuluh-puluh kali atau beratus kali berhubungan intim sama laki-laki yang lain. Tapi cuma dengan si Isida inilah dia merasakan kepuasan yang memang dia inginkan sama ini ya. Nah, pada suatu hari si Isida ini pamitlah sama istrinya untuk mengatakan bahwa dia ingin bepergian keluar kota karena ada perjalanan dinas atau ingin membuka usaha baru di luar sana ya. Akhirnya pergilah dia ternyata sama si Abe ini ke suatu tempat. 2 minggu dia habiskan waktu bersama si Abe. Akhirnya si Abe ini merasakan jatuh cinta yang sebenarnya kepada Isida. Betul-betul sayang dia kepada Isida ya. 2 minggu mereka bersama terus mungkinnya menimbulkan rasa. Si Isida juga
si Abe juga merasa nyaman kepada Isida, lelaki yang dia idamkannya selama ini. Mungkin dia merasa terpuaskan secara seksualnya, dia merasa nyaman. Akhirnya ini membuat Abe sangat mencintai si Isida. Waktu 2 minggu itu terlalu singkat buat si Abe. Akhirnya mereka kembali ke tempat mereka ya. Dan disitulah asal muasal kekesalannya si Abe, karena si Isida yang kembali ke profesi awalnya, kembali sebagai seorang suami, seorang ayah ya, membuat si Abe ini cemburu kepada si Isida. Tapi Isida karena mungkin menganggap si Abe cuman teman tidur aja gitu ya, kayak perempuan-perempuan yang lainnya ya. Si Isida sih biasa-biasa aja ke Abe, cuman si Abe-nya nih yang ngerasa dia benar-benar cinta nih sama si Isida. Dia cemburu kepada istrinya si Isida, hingga akhirnya dia nggak dihiraukan, dan cintanya nih bertepuk sebelah tangan ya, karena memang si Isida tidak menghiraukan perasaannya si Abe sama sekali. Hingga akhirnya kesalah si Abe ya, dia merasa cintanya bertepuk sebelah tangan, dia merasa si Isida ini mengabaikan cintanya dia dan mengabaikan dirinya. Dia pun cemburu kepada istrinya Isida. Akhirnya terfikirlah buat dia untuk melakukan pembunuhan. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Mei 1936 si Abe ini bisa menghubungi Isida dan bisa menggoda Isida dan merayu dia untuk bisa pergi bersama si Abe. Akhirnya mereka pergi bersama, menyewa salah satu hotel murah ya yang ada di Tokyo sana, yang ada di Jepang sana. Akhirnya mereka bersama sempat semalam, sempat tidur bersama, sempat berhubungan, dan akhirnya pada saat setelah kelelahan si Isida ini tertidurlah dia ya. Nah, pada saat si Isida ini tidur, si Abe ini dengan gelap mata sudah mengambil selendang, mengikatkan selendang di lehernya Isida dan menjerat Isida sampai Isida tidak bisa bernafas dan akhirnya mati pada saat itu. Dan lebih mengerikan lagi, gak cuma sekedar menjerat dan membunuh si Isida, si Abe ini mengambil pisau lalu menuliskan nama Sada Abe di lengan kirinya Isida. Sada Abe ditulis di situ ya, di lengan kirinya pakai sebuah pisau kecil. Kemudian gak cuma sekedar menulis namanya, mentatokan namanya Sada Abe di tangan dalamnya si Isida, tapi juga si Abe ini memotong organ intimnya si Isida, disimpan di dalam selendangnya. Katanya sih ini kenang-kenangan yang akan disimpan si Abe ini dari si Isida. Serem banget ya, kenang-kenangan dengan memotong organ kelaminnya si Isida ini ya. Ini mengerikan banget sih ya. Nah, terus pada saat itu, setelah kejadian itu, setelah dia memotong, dia langsung bawa pergi agak-agak subuh lah ya, agak-agak subuh dia langsung pergi ke distrik yang lain untuk melarikan diri sebenarnya. Iya, si Isida ini akhirnya ditemukan polisi 2 hari kemudian di sebuah pondok sewaan di kota Shinagawa. Nah, si Abe ini tanpa perlawanan pada saat ditangkap polisi, dia menyerahkan diri, dia mengakui semua kejahatannya dan dia mengakui kepada polisi karena memang pada saat itu dia cemburu. Karena dia mencintai si Isida ini, cuman Isida tidak pernah menanggapi perasaannya. Dia cemburu karena Isida sudah kembali kepada istrinya. Dia cemburu karena dia membunuh, karena dia tidak ingin ada orang lain yang memiliki Isida selain dirinya. Dia nggak mau berbagi ya dengan perempuan lain. Dan itulah alasannya si Abe membunuh si Isida. Iya, si Abe pun tidak ada rasa penyesalan setelah membunuh si Isida ini ya. Dia merasa lega, seolah-olah katanya bebannya itu terangkat semua pada saat dia sudah membunuh si Isida ini. Dan dia juga tidak ingin menyerahkan organ intimnya si Isida ini ya, katanya ini adalah hal yang paling berharga buat dirinya. Ini adalah kenang-kenangan dari Isida. Tapi tentu saja polisi langsung mengambil organ intimnya si Isida ini. Ya, untuk pembunuhan ini Abe divonis 5 tahun penjara. Iya, tapi sebenarnya si Abe ini pengennya dia dihukum mati ya. Dia nggak pengen hidup lagi, dia pengennya dihukum mati. Tapi dia cuma dihukum 5 tahun penjara. Setelah dia keluar dari penjara, dia
menghapus semua identitasnya, dia mengganti semua identitasnya, dan dia pergi kemanapun. Sampai sekarang pun tidak diketahui keberadaannya si AB. Iya, kisah si AB ini pun sempat dijadikan film dokumenter ya pada tahun 1976 karena memang mengerikannya pembunuhannya ini, dan memang mutilasi yang dilakukan si AB pun luar biasa ini ya. Oke teman-teman, mungkin ini jadi pembelajaran buat kita semua ya, bagaimana kita bisa lebih mengontrol diri, menjaga diri kita sendiri pastinya, dan menjaga keluarga kita. Ya begitulah akhir cerita tentang si AB ini, atau tentang Sade AB. Ya akhirnya karena cintanya bertepuk sebelah tangan, bisa membunuh kekasihnya, bisa membunuh orang yang dicintainya, karena memang dia tidak menginginkan laki-laki itu dimiliki oleh orang lain selain dirinya sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.